informasi dan inspirasi. Pukul 3 balik waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo Berita Daerah Babahasa Minang. Rabu 18 Februari 2026. Selamat siang pandangan. Untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kabupaten Agam mempermudah penerbitan ijazah milik penyintas. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengiyakan apresiasi tinggi terhadap dedikasi para tenaga pendidik. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Pemerintah Kabupaten Agam pemudah penerbitan ijazah milik penyintas nan terdampak bencana pada akhir November 2025 lalu. Selangkaunya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Pemerintah Kabupaten Agam memberikan kemudahan untuk menerbitkan ijazah milik penyintas bencana nan hilang dampak banjir bandang, banjir dan tanah longsor melanda daerah itu pada akhir November 2025 lalu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam Andri mengatakan penyintas cukup datang ke sekolah asal dan bakal diberikan surat pengganti ijazah. Ijazah nan hilang tu diterbitkan di sekolah asal para penyintas dan saat ko jumlah penyintas nan mengurus ijazah tersebut alun diketahui data pastinya, dek pihak penyintas langsung datang ke sekolah masing-masing. Andri menjelaskan data hanya ada di sekolah, dek mereka langsung melaporkan ke sekolah bersangkutan, maka dari itu pihak sekolah diingatkan untuk mempermudah urusan warga dan mengurus kehilangan ijazah. Kabupaten Agam dilanda banjir bandang, tanah longsor dan banjir akhir November 2025 dan juga mengakibatkan 67 sekolah mengalami rusak dari seluruh jenjang pendidikan mulai dari TK, PAUD, SD dan SMP. Menurut Andri, untuk pembangunan sekolah nan rusak tersebut, Pemkab Agam akan memasukkan pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau RTGOP jodana 20 miliar rupiah. Untuk siswa kita yang terdampak bencana banjir bandang atau longsor yang terjadi beberapa waktu yang lalu dapat kami sampaikan, khusus yang ijazahnya hilang atau hanyut atau rusak. Untuk kondisi tersebut, siswa yang bersangkutan atau melalui orang tua dapat melapor ke sekolah asalnya dulu. Untuk ijazah yang diterbitkan sampai dengan tahun 2024, dia akan dibuat surat keterangan pengganti ijazah oleh sekolah. Sedangkan untuk ijazah yang diterbitkan tahun 2025, ini sudah berlaku ijazah elektronik, tinggal sekolah mencetak ulang. Andri berharap pada masyarakat dan anak-anak mereka yang kehilangan ijazah dek terdampak bencana untuk segera mengurus penggantian ijazah. Bagi ijazah nantabi hingga tahun 2024 dibuatkan surat pengganti ijazah dek pihak sekolah, sementara untuk ijazah nan terbit di tahun 2025 atau alah bersifat digital tinggal dicetak ulang dek pihak sekolah. Yudi Prama Agustino melaporkan. Ratusan warga Jorong, Dusun Kubu, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, nan terdampak bencana banjir bandang, menggelar pawai obor guna menyambut bulan suci Ramadan ampe balik ampe 27 Hijriah. Kepala Jorong Kubu Rian mengatakan pawai obor adalah menjadi tradisi turun-temurun dan rutin 2 kali dalam setahun diadakan masyarakat satampai. Tradisi ko sekaligus menjadi pemulihan mental atau trauma healing bagi anak-anak jo penyintas banjir bandang atau Galodo dan Malando Nagari Sungai Batang di akhir 2025. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengiyakan apresiasi terhadap dedikasi para tenaga pendidik nan dinilai memiliki peran vital jo mulia dalam membantu karakter serta masa depan generasi muda. Berikut laporan Irsyad.
Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Toresya menyampaikan bahwa seluruh instansi pendidikan di wilayahnya harus menjaga standar moral dan tinggi dan mengedepankan prinsip bebas kasus atau zero case. Hal itu disampaikan ketika mendampingi Bupati 50 Kota Safni melakukan Zoom meeting bersama para guru di Kabupaten 50 Kota. Wakil Bupati menyampaikan bahwa lembaga pendidikan indak boleh terlibat dalam persoalan hukum maupun kasus lainnya yang dapat mencoreng nama baik instansi itu. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dibesarkan oleh orang tua yang keduanya berprofesi sebagai guru. Lebih lanjut, Ahlul menyatakan pemahamannya terhadap beban kerja guru dan dinilai sangat baik juga melelahkan. Oleh karena itu, Wakil Bupati menekankan bahwa dedikasi itu harus diiringi niat dan ikhlas serta ketulusan hati dalam membina generasi muda agar rasa lelah itu indak menjadi beban. Menurutnya, nilai kebermanfaatan seorang guru bagi masyarakat indak jauh lebih gadang dibandingkan jabatan formal serupa bupati, wakil bupati maupun kepala dinas. Pekerjaannya sangatlah berat, panjang, melelahkan. Pergi pagi, sebelum pergi sudah menyiapkan kebutuhan keluarga, kemudian pulang sudah sore, dan itu rutinitas yang Bapak Ibu berikan. Dan ini ketika tidak diiringi oleh niat yang ikhlas, tulus, dari hati yang paling dalam untuk membesarkan generasi ini, maka kita akan lelah. Tapi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kerjakan ini bisa lebih baik dari bupati, wakil bupati, atau kepala dinas, asisten, ketika Bapak Ibu bisa memberikan kebermanfaatan yang luas. Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Toresya jomagian dukungan terhadap rencana kegiatan Sakato Mengaji. Dirinya mengingatkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mempelajari Al-Quran juga kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Irsyad melaporkan. Wali Kota Padang Fadli Amran menutup kegiatan tahrib Ramadan Ampek Baleh Ampek 27 Hijriah di Masjid Nurul Islah Kubang, Kelurahan Limomani, Kecamatan Pawah. Fadli Amran mengajak masyarakat menjadikan momentum tahrib Ramadan sebagai sarana mempersiapkan diri secara spiritual, mental, dan sosial dalam menyambut bulan suci. Lebih lanjut, Fadli Amran juga turut mengapresiasi panitia jo pengurus masjid nan Allah mengemas rangkaian kegiatan batajua Smart Ramadan semarak menyambut Ramadan terbaik. UNP lakukan kerjasama jo UGM dalam pendirian pendidikan kedokteran gigi PKG. Berikut laporan Joni Marbeta. UNAR sudah punya dokter gigi juga, Bacur Rahmah juga sudah berpacu dan melodi kita. Kita tunggu nanti, Bu. Kita kalahkan. Universitas Negeri Padang UNP 17 Februari 2026 laksanaan asesmen lapangan pembukaan pendidikan kedokteran gigi PKG Prodi Kedokteran Gigi UNP. Kegiatan berlangsung di lantai 2 kampus FK UNP di belakang Balok Bukit Tinggi dan asesmen ko merupakan bagian dari proses pendirian pendidikan kedokteran gigi PKG Prodi Kedokteran Gigi UNP sebagai upaya menjawab kebutuhan tenaga dokter gigi di Sumatera Barat Ranah Minang Kiniko. Sumatera Barat masih kekurangan sekitar 246 orang dokter gigi, bahkan dari seluruh puskesmas nan ado baru 6 nan memiliki SDM dokter gigi nan secara lengkap. Asesmen dilakukan di tim Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia LAMPTKES nan terdiri asesor 1 Profesor Dr. Gigi Tri Eri Astuti MKes, asesor 2 Dr. Gigi Harum Susanti SPPM KNI, perwakilan KKI Laksamana Muda Purnawirawan Dr. Gigi Adriani SP Org FICD, perwakilan Afdokgi Dr. Gigi Irfan Sugianto MMID ID PhD SPRKG, Ketua Ars GMPI Dr. Gigi Julita Hendrartini MKes AAK, LAMPTKES Profesor Dr. Gigi Arma Sastra Bahar PhD, Sarato turut dihadiri Wakia Wali Kota Payakumbuh Elza Dawarman SKM MPPM, Rektor UMP Krisma Dinata PhD, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi FKG UGM Profesor Dr. Gigi Suryono SHMM PhD, Senior Eksekutif UNP Profesor Dr. Ganefri PhD, Dekan Fakultas Kedokteran UNP Dr. Gigi Rika Susanti, Spesialis Forensik Medik, Subspesialis IM Konsultan, Sarato jajaran pimpinan Fakultas Kedokteran UNP. Rektor UNP Krisma Dinata PhD
menegaskan bahwa pendirian Pendidikan Kedokteran Gigi PKG Prodi Kedokteran Gigi UNP sesuai jo tuntutan kebutuhan di masyarakat dan bukan maksud ikut-ikutan. Tentunya pendirian merujuk pada standar nan alah ditetapkan. Kita membuka ini bukan bertujuan ikut-ikutan, tetapi ini adalah sebuah kebutuhan. Tentu kesehatan, khususnya kesehatan gigi dan mulut sangat diperlukan. Karena awal penyakit dimulai masuk dari mulut. Kalau mulutnya bersih, giginya bersih, itu juga nanti kesehatannya juga menjadi bersih. Sementara itu, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzada Warman SKM MPPM menyebutkan bahwa pendirian Pendidikan Kedokteran Gigi PKG Prodi Kedokteran Gigi UNP memiliki peluang gadang di ranah Minang dan dirinya mencontohkan pengalaman saat menempuh pendidikan S2 di Amerika Serikat di mana masyarakat sangat mempertahankan gigi mereka walaupun goyang indak dicabui karena biaya perawatan dan bisa mencapai ribuan dolar. Pengalaman saya waktu saya di Amerika, itu gigi ini luar biasa mahal. Tidak ada di situ orang berani cabut gigi. Goyang pun dipertahankan dengan jadi kuat lagi. Makanya paradigma juga harus berubah ya, Bu Jenderal ya. Sehingga ini merupakan satu peluang yang sangat besar. Sumatera Barat ataupun Kota Payakumbuh. Bagaimana kita bisa memberikan peluang yang terbaik untuk berkembangnya kesehatan gigi ini. Kompetitif tidak memberikan hasil yang decrease, but we can improve. Ke depan kesehatan gigi menjadi jaya di negeri ini. Payakumbuh tentu siap untuk merepresentasikan. Hal senada diutarakan perwakilan KKI Laksamana Muda Purnawirawan TNI Dr. Gigi Adriani, spesialis art FICD jelang pensiun dan pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Pusat Kesehatan TNI dan juga pernah menjabat sebagai staf ahli Panglima TNI bidang Polkamnas menilai pembukaan Pendidikan Kedokteran Gigi PKG Prodi Kedokteran Gigi UNP merupakan langkah preventif dan tape untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah Sumatera Barat terutama untuk preventif ya. Untuk preventif ini sangat penting sekali dan sudah sesuai bahwa UNP ini memilih keunggulannya adalah untuk preventif. Sehingga perilaku apa yang harus dilakukan di kota Bukit Tinggi ini. Karena memang faktor dari makanan dan ada di Bukit Tinggi ini sangat luar biasa ya. Itu yang harus diberikan motivasi untuk supaya warga yang ada di Bukit Tinggi ini bisa menjaga kesehatan gigi dengan baik. Hal samu diutarakan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi FKG UGM dan juga Ketua AFDOKI Profesor Dr. Gigi Suryono SHMM PSD menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kesiapan UNP dalam membuka Pendidikan Kedokteran Gigi PKG Prodi Kedokteran Gigi UNP. Kiniko. Alhamdulillah kita Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada itu kan sudah banyak pengalaman terkait dengan pembimbingan untuk FKG baru kan gitu. Nah kebetulan ini adalah satu-satunya FKG negeri atau PTNBH yang kita bimbing. Selama ini kita yang swasta. Melihat bahwa komitmen dari jadi teman-teman di UNP itu sangat luar biasa sehingga kami yakinlah kita bisa maju ya, berkembang bersama untuk pendirian FKG di UNP. Sebagai bentuk dukungan fasilitas pendidikan, Juo RSUD Dr. Adnan WD Payakumbuh ditunjuk sebagai rumah sakit utama rujukan praktik mahasiswa Pendidikan Kedokteran Gigi PKG Prodi Kedokteran Gigi UNP dan Juo UNP alah merekrut 27 tenaga kependidikan untuk Pendidikan Kedokteran Gigi PKG Prodi Kedokteran Gigi UNP. Joni Marbeta mengabat untuk berita hari Minang pada siang hariko. Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Tanah Datar bersama pemerintah daerah Satampai menggelar gebiar donor darah sebagai upaya untuk memastikan stok darah tetap aman selama bulan puasa. Ketua PMI Tanah Datar, Nyonya Alisa Eka Putra, mengatakan di Satio memasuki Ramadan kebutuhan darah cenderung meningkat, sementara jumlah pendonor justru menurun. Ditambahkan untuk mengatasi kekurangan itu, PMI telah menyiapkan berbagai strategi. Selain menggelar gebiar donor darah, PMI juga memiliki basis data lengkap berisi alamat, nomor telepon, serta golongan darah para pendonor sukarela. Sinergi antara Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Jo pemerintah Kota Padang Panjang kembali ditunjukkan melalui keikutsertaan UMKM binaan pada ajang di Jakarta International Handicraft Trade Fair Inacraft 2026. Berikut laporan Nofri.
Sinergi antara Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda dan pemerintah Kota Padang Panjang kembali ditunjukkan melalui keikutsertaan UMKM binaan pada ajang di Jakarta International Handicraft Trade Fair Inacraft 2026 nan digelar di Jakarta Convention Center sampai hingga 8 Februari 2026 lalu. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama Dekranasda dan pemerintah kota dalam mendorong pengembangan UMKM, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing produk lokal di tingkat nasional maupun internasional. Ketua Dekranasda Kota Padang Panjang, Maria Veronica Hendrianis, hadir mendampingi para pelaku UMKM binaan dan menampilkan beragam produk unggulan daerah. Dari sektor fashion dan kriya, ditampilkan batik Rang Minang, asrat batik, batik cantik asasi, serta produk sulam dan bordir dari pengrajin Fitra, Khalifa, serta sulam bordir Zahra. Sementara itu dari sektor kuliner turut dipromosikan produk-produk khas Padang Panjang, antara lain lumer cake, kerang keju mahyang, rendang kuensa, jagung goreng eni, keripik talas desi, serundeng kentang suci, serta bawang goreng Alit Family. Selama 5 hari pelaksanaan pameran, stand Dekranasda Padang Panjang tercatat ramai dikunjungi pengunjung. Antusiasme tersebut berdampak positif terhadap capaian transaksi. Total penjualan sejak hari pertama hingga penutupan pameran mencapai sekitar 85 juta rupiah. Selain itu, UMKM juga memperoleh pesanan free order produk sulam dan bordir kurang lebih 15 juta rupiah dan akan diproduksi setelah kegiatan berakhir. Optimalisasi pengrajin agar bisa mengembangkan kreativitasnya untuk menjadi yang lebih baik dan memanage apa-apa yang mudah-mudahan banyak lagi pengrajin yang bisa memotivasi kita agar bisa memberikan ide-ide kreatifnya untuk mencapai perekonomian Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Ketua Dekranasda menyampaikan keikutsertaan dalam Inacraft menjadi momen penting untuk UMKM memperluas jaringan usaha serta meningkatkan kualitas produk. Maria Veronica menjelaskan Inacraft merupakan etalase strategis untuk memperkenalkan produk unggulan daerah. Melalui sinergi Dekranasda dan Pemko, keikutsertaan UMKM pada Inacraft 2026 diharapkan mampu mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nofri melaporkan. Wakil Gubernur Sumber Vasco Rusemi menyebutkan kegiatan HUT K7 Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Gekkrafts nan digelar di lokasi hunian Samantaro, Huntara, penyintas banjir Padang di Limomani, Pawah, Kota Padang, membawa energi baru bagi warga. Vasco Rusemi mengatakan aksi sosial tuh juga melibatkan kolaborasi lawe dari berbagai pihak, mulai dari relawan, BUMN, pelaku usaha, hingga komunitas pekerja seni, jo pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Barat. Dijelaskan bahwa perayaan Kaliko juga membawa pasan kuai melalui logo ulang tahun dan merepresentasikan kebersamaan, gotong royong, serta keberagaman ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Buki Koto Tabang sabui kualitas udara baik dan siai akan dirasakan warga selama bulan Ramadan sampai baleh ampe 27 Hijriah. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Buki Koto Tabang memprediksi kualitas udara nan akan terjadi di sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tabang Sugeng Nugroho Kapado RRI mengatakan, berdasarkan pemantauan secara real time, kualitas udara nan akan berlangsung sepanjang bulan Ramadan. Secara umum curah hujan berlangsung meningkat dibandingkan pada bulan Februari menuju puncaknya April mendatang. Sumatera Barat pada secara umum, jadi dengan kondisi seperti itu, kemungkinan besar kami prediksi kualitas udara di Sumatera Barat secara umum pada bulan Ramadan atau bulan Maret, sepanjang bulan Maret 2025 kemungkinan akan berada pada kondisi. Meski demikian, GAW Bukit Koto Tabang tetap mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dengan segala dinamika cuaca nan terjadi di sepanjang Ramadan. Dari Kabupaten Agam, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Sekian berita daerah Babahasa Minang untuk siang hari Rabu 18 Februari 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ampu Muti Utami, selamat siang.
Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.